Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Erika Kusumajati, NIM 2019 008315. Saya dari kelas manajemen 4A08 akan menjelaskan materi pengganti kuis bisnis internasional. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan beberapa poin penting dari bisnis internasional yang meliputi kebijakan penentuan jajaran kepegawaian, ekspatriat, alat pengendali mutu, JIT, EDI, dan RN. Masuk ke poin yang pertama, yaitu kebijakan penentuan jajaran kepegawaian. Penentuan jajaran kepegawaian terdapat 3 pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan etnosentris. Pendekatan etnosentris ini beranggapan bahwa negara asalnya lebih baik daripada negara lain, sehingga dia menempatkan orang-orang terbaik dari negaranya di perusahaan ekspansinya di negara lain. Jadi, perusahaan menempatkan orang-orang terbaik dari negara asalnya untuk menempati jajaran kepegawaian yang ada di perusahaan yang didirikan di negara lain atau anak perusahaan yang ada di negara lain. Dalam pendekatan etnosentris ini, perusahaan memiliki beberapa alasan untuk menerapkannya, yaitu perusahaan beranggapan bahwa negara tujuan tidak memiliki individu yang berkualitas. Kedua, pendekatan etnosentris merupakan cara terbaik untuk mempertahankan budaya perusahaan tetap terpadu. Dan alasan yang ketiga, dapat mentransfer warga negara asal yang memiliki pengetahuan yang kompeten untuk kompetensi asing. Dari pendekatan etnosentris ini, ada contoh perusahaan, yaitu perusahaan Jepang. Perusahaan Jepang menempatkan perwakilan dari negaranya untuk menempati posisi jajaran kepegawaian di negara lain. Jadi, perusahaan Jepang telah menempatkan perwakilan dari negara yang sudah diseleksi, dipilih untuk ditempatkan di posisi jajaran kepegawaian di negara lain. Selanjutnya, pendekatan yang kedua yaitu pendekatan polisentris. Pendekatan polisentris ini beranggapan bahwa orang-orang dari perusahaan di mana perusahaan tersebut beroperasi lebih paham kondisinya daripada orang-orang dari negara asal. Jadi, perusahaan menempatkan orang-orang dari tempat perusahaan beroperasi untuk mengisi jajaran kepegawaiannya karena perusahaan yakin mereka lebih paham kondisi daripada orang-orang dari negara asal. Pendekatan polisentris ini membutuhkan warga negara tujuan untuk mengelola anak perusahaan, sementara warga negara asal menempati posisi penting di kantor pusat perusahaan. Dalam menerapkan pendekatan polisentris ini, terdapat keuntungan dan kekurangan. Keuntungan dari penerapan pendekatan polisentris yaitu lebih murah untuk diterapkan dan mengurangi biaya penciptaan nilai. Sedangkan kekurangannya yaitu warga negara tujuan tidak memiliki kesempatan yang banyak atau kesempatannya terbatas, dan terjadi kesenjangan antara manajer negara tujuan dan manajer negara asal. Contoh dari pendekatan polisentris yaitu perusahaan McDonald atau McD yang menyesuaikan kultur atau budaya dari setiap negara. Jadi perusahaan McD memilih jajaran kepegawaian dari negara di mana perusahaan tersebut beroperasi. Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan geosentris. Pendekatan geosentris ini beranggapan bahwa semua negara, terlepas dari kewarganegaraannya, memiliki potensi yang sangat baik. Jadi, semua negara memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi jajaran kepegawaian tanpa ada perbedaan latar belakang kewarganegaraan. Dalam pendekatan geosentris ini memiliki keunggulan yaitu dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya manusia, membangunkan eksekutif internasional yang berada di sejumlah budaya, dan menciptakan nilai dalam mengejar kurva pengalaman.
Contoh dari pendekatan geosentris ini yaitu pada perusahaan yang ada di Barat atau Eropa, dan contohnya perusahaan Tesla. Perusahaan Tesla ini mencari orang-orang terbaik di seluruh dunia tanpa memperhatikan atau melihat latar belakang kewarganegaraannya untuk dijadikan sebagai pegawai perusahaan. Poin selanjutnya yaitu ekspatriat. Ekspatriat merupakan seseorang yang tinggal sementara maupun menetap di negara asing yang dimana dia dilahirkan dan dibesarkan. Atau juga dapat diartikan bahwa orang yang berkewarganegaraan asing yang tinggal di Indonesia karena suatu tugas negara atau profesional kerja. Atau singkatnya, ekspatriat adalah seseorang yang tinggal di negara asing karena tugas negara. Dalam ekspatriat ini memiliki tingkat kegagalan. Tingkat kegagalan ekspatriat merupakan kegagalan kebijakan seleksi perusahaan untuk mengidentifikasi individu yang tidak akan berkembang di luar negeri. Salah satu cara mengurangi tingkat kegagalan ekspatriat ini adalah dengan meningkatkan prosedur seleksi untuk menyaring kandidat yang tidak pantas. Dalam mengidentifikasi, terdapat 4 dimensi yang digunakan untuk memprediksi keberhasilan penempatan di luar negeri. Pemilihan ekspatriat ini terdiri dari 1 dimensi orientasi diri. Orientasi diri ini merupakan dimensi untuk memperkuat harga diri, kepercayaan, dan kesejahteraan mental ekspatriat. Ekspatriat dengan harga diri, kepercayaan, dan kesejahteraan mental yang tinggi lebih mungkin untuk berhasil dalam penempatan asing. Dimensi pemilihan ekspatriat yang kedua yaitu orientasi orang lain. Orientasi orang lain ini merupakan dimensi yang meningkatkan kemampuan ekspatriat untuk berinteraksi secara efektif dengan penduduk negara tujuan. Semakin efektif ekspatriat berinteraksi dengan warga negara luar negeri, semakin besar kemungkinan untuk berhasil. Dalam orientasi orang lain ini terdapat 2 faktor yang sangat penting, yaitu pengembangan hubungan dan kemampuan untuk berkomunikasi. Dimensi pemilihan ekspatriat yang ketiga yaitu kemampuan perseptual. Kemampuan perseptual adalah kemampuan untuk memahami mengapa masyarakat negara lain berperilaku dengan cara yang mereka lakukan, atau kemampuan untuk berempati. Manajer asing yang tidak memiliki kemampuan ini cenderung memperlakukan warga negara asing seolah-olah mereka adalah warga negara asalnya. Akibatnya, mereka mengalami masalah manajemen dan frustasi yang cukup berat. Dimensi pemilihan ekspatriat yang keempat yaitu ketangguhan budaya. Ketangguhan budaya ini mengacu pada hubungan antara penugasan negara dan seberapa baik ekspatriat menyesuaikan diri dengan posisi tertentu. Poin yang selanjutnya yaitu alat pengendali mutu. Alat pengendali mutu yang pertama yaitu TQM atau Total Quality Management, yang kedua Six Sigma, dan yang ketiga ISO 9000. TQM atau Total Quality Management merupakan sebuah manajemen kualitas yang lebih berfokus pada pelanggan dengan cara melibatkan seluruh level tingkatan karyawan dalam mengerjakan peningkatan ataupun perbaikan secara kontinu. Selanjutnya Six Sigma. Six Sigma merupakan falsafah berbasis statistik yang bertujuan untuk mengurangi cacat, meningkatkan produktivitas, menghilangkan pemborosan, dan memotong seluruh biaya perusahaan. Beberapa perusahaan besar telah mengadopsi program Six Sigma karena kualitas dari Six Sigma adalah tujuan yang berusaha dicapai untuk mencoba meningkatkan kualitas produk dan produktivitas. Selanjutnya ISO 9000. ISO 9000 ini merupakan suatu standar yang memegang peranan penting dalam bidang sistem mutu, khususnya yang membahas pengendalian langkah-langkah produksi atau pelayanan dalam lingkup produk atau jasa. Meskipun proses sertifikasi ISO 9000 telah
terbukti birokrasi dan mahal bagi banyak perusahaan, hal tersebut menjadi pusat perhatian manajemen pada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas produk dan proses. Dalam ISO 9000 memiliki tujuan yang meliputi pertama, mencapai dan mempertahankan kualitas produk yang dihasilkan, sehingga secara berkesinambungan dapat memenuhi kebutuhan para pembeli. Yang kedua, memberikan keyakinan kepada pihak manajemen bahwa kualitas telah dicapai dan dapat dipertahankan, dan memberikan keyakinan juga kepada pihak pembeli bahwa kualitas telah dicapai dalam produk atau jasa yang dijual. Poin yang selanjutnya yaitu just in time atau biasa disingkat dengan JIT. JIT merupakan suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya sesuai dengan jumlah yang dikehendakinya. Dalam just in time ini memiliki kelemahan, yaitu sistem JIT membuat perusahaan tidak memiliki persediaan cadangan. Jadi sistem JIT persediaannya selalu nol, meskipun persediaan cadangan mahal untuk disimpan. Selain itu, JIT juga memiliki tujuan sistem, yaitu untuk menghindari terjadinya kelebihan jumlah dalam produksi, persediaan yang berlebih, dan pemborosan dalam waktu penungguan. Poin selanjutnya yaitu Electronic Data Interchange atau biasa disingkat dengan EDI. EDI ini merupakan sistem untuk mengordinasikan aliran bahan baku ke proses produksi melalui proses manufacturing dan keluar untuk dikirim kepada pelanggan. Dalam Electronic Data Interchange ini memiliki konsekuensi yaitu pemasok, pengirim, dan perusahaan pembeli dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa ada waktu tunda sehingga meningkatkan fleksibilitas dan respon dari seluruh sistem pasokan global. Electronic Data Interchange memiliki fasilitas pelacakan input, memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan jadwal produksi, memungkinkan perusahaan dan pemasok berkomunikasi secara real time, dan menghilangkan aliran dokumen fisik antara perusahaan dan pemasoknya. Poin selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu Research and Development atau biasa disingkat dengan R&D. R&D atau penelitian dan pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Research and Development ini berisikan rangkaian proses riset dan pengembangan produk atau layanan yang ingin dibuat. Dalam Research and Development ini memiliki tujuan utama yaitu agar perusahaan dapat meluncurkan produk atau jasa yang orisinil secara optimal. Di dalam suatu perusahaan perlu memahami selera konsumen sehingga produk yang dihasilkan adalah produk yang dapat memenuhi pasar, bukan hanya asal memasarkan produk saja. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.